Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama berupa nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salawat beserta salam sama-sama kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat jemaah yang mendengar pada rekaman video ini. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang persoalan yang berkenaan dengan agama dan kehidupan. Berbicara tentang persoalan agama dan kehidupan memang tidak pernah ada habisnya. Kenapa? Karena memang agama diturunkan Allah melalui Rasulnya untuk kehidupan. Sepanjang masih ada kehidupan ini, tentu saja agama tidak akan pernah habisnya menjadi pembicaraan. Nah, di samping itu kita juga memahami bahwa agama ini merupakan aturan yang mengatur kehidupan kita, baik antara kita dengan Allah maupun antara kita sesama kita manusia dan antara kita dengan alam tempat kita tinggal termasuk dunia ini, kemudian antara kita dengan diri kita. Kalau kita perhatikan, hampir seluruh persoalan agama itu mengarah kepada aturan yang mengatur keempat hal itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan persoalan ini gitu. Agar memang betul-betul agama di dalam kehidupan kita merupakan satu tatanan aturan yang mengatur hidup kita, bagaimana kita dengan Tuhan kita yakni Allah, dan bagaimana antara kita sesama kita yaitu antara kita sesama manusia, dan bagaimana antara kita dengan alam tempat kita tinggal ini, dan bagaimana kita dengan diri kita. Nah, mari sama-sama kita bicarakan satu persatu gitu. Yang pertama, antara kita dengan Allah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran maupun Sunnah Rasul, substansi daripada aturan kita antara kita dengan Allah adalah ibadah. Karena ibadah merupakan bahagian dari hak Allah yang harus dilaksanakan oleh hamba. Nah, kendati pun demikian, ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, bukan hanya sekedar beribadah menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, tapi juga ada kewajiban kita betapapun kita nanti sudah beribadah atau melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan aturan syariat, mungkin saja belum dapat mencapai sesuai dengan yang kita inginkan. Itu artinya bahwa ada satu yang perlu kita perhatikan lagi, bahwa kita harus meyakini putusan dari apapun yang kita lakukan sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah
Hasil yang kita lakukan itu memang 100% ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kewajiban sebagai seorang hamba. Yang pertama, melaksanakan tugas yang dibebankan Allah. Yang kedua, menerima ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dari semua hasil yang telah dia laksanakan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu memperhatikan lagi apakah memang antara kita dengan Allah yang substansi hubungannya tadi adalah ibadah sudah terlaksana dengan baik gitu. Kenapa? Karena ada dua hal yang perlu kita perhatikan di dalam peribadatan. Pertama, ibadah itu mengandung unsur formal gitu. Misalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sholat dari takbir sampai salam itu formalitas dari sebuah ibadah yang diperintahkan kepada kita dalam bentuk sholat. Tapi ada substansi yang kita inginkan dari perintah ibadah itu. Atau dalam bahasa agama selalu mungkin disebut dengan istilah maqasid syar'i, tujuan daripada pensyariatannya. Jadi kita jangan sampai terjebak menjaga hubungan kita dengan Allah lewat peribadatan hanya secara formal. Tapi tolong kita perhatikan betul apa inti yang sebenarnya diharapkan dari ibadah yang diperintahkan Allah itu untuk terbangun di dalam kehidupan nyata. Dalam bahasa Al-Quran mungkin secara sederhana dikatakan aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini artinya bahwa bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat bisa menghasilkan tampilan hidup manusia yang tidak lagi terlibat dalam perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh agama dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita perhatikan lagi adalah hubungan kita antara kita dengan sesama manusia gitu. Antara kita dengan sesama manusia ini sebenarnya diatur dalam rangka untuk mencapai kepada satu inti atau katakan substansinya adalah kebaikan gitu. Jadi manusia dengan manusia itu substansi aturannya yang diatur oleh Allah adalah kebaikan. Oleh karena itu kita harus menampilkan hidup beragama ataupun agama dalam kehidupan kita betul-betul mengemas diri kita dalam beragama itu untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain gitu. Rasul sampai mengatakan di dalam sabdanya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, bagaimana kita di dalam kehidupan selalu berorientasi untuk menjadikan diri kita yang berkemampuan kadang berpikir, berbuat hanya untuk kepentingan bagaimana mendatangkan kebaikan pada sesama manusia atau pada kehidupan ini untuk lebih luas lagi. Jangan selalu membangun orientasi hidup kita hanya sekedar bagaimana kita memanfaatkan persoalan-persoalan yang ada di dunia ini untuk kepentingan diri kita gitu. Nah, ini yang diatur oleh agama itu gitu. Agar kita bisa betul-betul membangun kehidupan yang fasilitasnya sudah disiapkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau dari sisi penciptaan justru duluan fasilitas itu disiapkan untuk kita, baru kita muncul ke permukaan bumi yang sudah siap itu sebagai khalifah untuk mengatur kehidupan ini. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita juga harus memperhatikan hubungan antara kita dengan alam tempat kita tinggal ini. Maka substansi daripada hubungan antara kita dengan alam adalah menyangkut permasalahan bagaimana alam yang diciptakan Allah ini kita urus dengan baik sehingga dia bisa berkontribusi pada kehidupan ini. Misalnya Allah mengkaruniakan di alam ini ada gunung gitu. Maka gunung jangan sampai ada pikiran kita melihatnya bahwa apa yang ada di gunung itu yang harus kita ambil untuk kita gunakan manfaatnya, tapi bagaimana kita mengelola gunung itu agar bisa bermanfaat untuk kepentingan hidup ini. Sehingga kita melaksanakan tugas memelihara gunung sebagaimana seharusnya gunung itu kita pelihara, kemudian gunung itulah yang punya kontribusi pada kehidupan dunia ini. Karena Allah menciptakan gunung itu adalah untuk kepentingan kehidupan,
Bukan hanya sekedar untuk kita ambil demi kepentingan hidup kita secara pribadi, tapi justru barangkali pikiran dan tenaga kita lah yang harus kita korbankan untuk mengelolanya, sehingga gunung itu bisa berkontribusi pada kehidupan ini, sehingga terjadilah satu keseimbangan. Itu salah satu contoh. Jadi jangan ada orang-orang beragama yang justru mengeksploitasi gunung sehingga terjadi kehancuran. Maka Allah mengancam itu dengan bahasa Al-Qur'annya, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Maka terjadi kerusakan di muka bumi ini, itu adalah disebabkan oleh kita yang melakukan kerusakan itu sendiri. Nah, di sisi lain kita bisa memberikan contoh yang paling sederhana gitu. Misalnya Allah menciptakan sungai di dalam kehidupan kita. Tentu sungai merupakan bagian dari ciptaan Allah untuk kehidupan yang ada di bumi ini gitu. Tapi di antara manusia tidak menyadari itu. Barangkali bisa memanfaatkan sungai itu untuk kepentingan pribadi. Misalnya mengantarkan sampah yang dia takuti sebagai yang bisa mengganggu kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari, dia bisa jauhkan dari dirinya. Tapi karena tidak ada pikirannya untuk berkontribusi pada kehidupan, malah justru yang membahayakan pada dirinya dia buang. Tapi untuk bisa menimbulkan bahaya pada kehidupan itu tak sampai pikirannya. Nah, ini perlu betul kita berikan pengertian kepada diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Nah, inilah barangkali yang perlu betul kita perhatikan. Nah, berikutnya kita perlu memperhatikan yang keempat adalah hubungan dengan diri. Agama ini sebenarnya turun salah satu di antaranya untuk mengatur hubungan manusia itu dirinya dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kendati pun diri itu sebenarnya milik kita, tapi dia diatur dalam rangka untuk berhubungan dengan baik gitu. Apa substansi dari hubungan kita dengan diri kita? Adalah untuk memenuhi hak-hak diri gitu. Misalnya diri kita untuk bisa jadi orang sehat perlu makan. Jadi jangan sampai ada orang beragama bisa mogok makan tanpa ada alasan tertentu gitu. Karena itu hak diri, mensalimi diri. Tapi juga jangan sampai berlebihan untuk makan gitu. Allah menegaskan persoalan makan dan minum ini, qulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan karena Allah tak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kebutuhan atau hak diri itu adalah untuk istirahat gitu. Jadi kita juga jangan overdosis untuk melaksanakan tugas tanpa memikirkan hak tubuh untuk beristirahat. Maka aturlah istirahat kita gitu. Itu merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban kita untuk mengaturnya antara diri kita dengan kita sendiri gitu. Nah, kemudian juga kita perlu tidur gitu. Jadi itu hak diri. Jangan sampai karena kepentingan untuk mengejar yang sifatnya duniawi, tapi sebenarnya sudah mengganggu jam tidur kita gitu. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan, jadikanlah malam itu untuk beristirahat gitu. Sehingga betul-betul kita nanti bisa memulai hidup setelah bangun dari tidur itu dengan segar kembali untuk dapat melaksanakan tugas kekhalifahan kita. Nah, kemudian juga kita punya hak untuk berolahraga gitu. Karena diri kita itu sebenarnya butuh untuk olahraga gitu. Jadi sesuaikanlah olahraga dengan tuntunan-tuntunan yang telah kita pelajari dalam agama yang kita yakini yaitu Islam. Tapi tidak bisa kita sembrono untuk melakukan olahraga. Ya, andai kata ada aturan dalam berpakaian, penuhi aturannya. Ada dalam aturan untuk bisa tampil bermanfaat olahraga itu untuk kesehatan, itu perlu kita perhatikan. Karena mungkin ada juga olahraga yang sebenarnya dilihat dari unsur kesehatan tidak ada, tapi dia menjadi olahraga yang digemari dalam kehidupan. Ini perlu kita perhatikan untuk tidak terus menyalahkan, tapi perlulah kita renungkan, bermanfaatkan olahraga itu untuk kehidupan ini atau tidak gitu. Nah, ini 4 hal lah yang nampaknya agama turun yang dibawa oleh Rasul itu untuk mengatur kehidupan ini.
Tadi saya sudah katakan bahwa Allah mengatur kita lewat agama itu, yang pertama aturan kita dengan Allah sendiri. Substansinya adalah beribadah. Oleh karena itu perhatikanlah apakah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita sudah bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Untuk tindak lanjut dari beribadatan ini, kita juga jangan sampai terjebak dalam ibadah secara formalitas, tapi substansi dari tujuan beribadah itu terabaikan. Misalnya kita hanya beribadah menjaga hubungan kita dengan hablum minallah, tapi sebenarnya tuntutan ibadah itu juga ada simbol-simbolnya untuk memikirkan hablum minannas. Jadi akhirnya nanti kita terjebak dalam kesolehan yang melangit, tapi nggak bisa menurunkan kesolehan dalam kehidupan kita. Sementara tema kita pada kesempatan ini adalah agama dalam kehidupan. Nah, yang kedua, kita dapat simpulkan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia ini, substansinya adalah kebaikan. Mari kita berlomba untuk berbuat baik, sehingga kita mengemas diri kita untuk menjadi orang yang berguna kepada kehidupan, gitu. Orang yang berguna kepada orang lain, gitu. Karena Rasul sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan, menyatakan bahwa khairun nas amfa'uhum linnas. Saya pernah berbincang dengan seorang teman begitu, dengan bahasa yang agak guyon gitu. Kadangkala kalau kita mau memperhatikan hidup kita ini, dibandingkan dengan ayam potong pun kita kadangkala kalah gitu. Ayam potong saja kalau kita perhatikan dengan sederhana bentuk pemikirannya, dia mati karena kehidupan gitu. Artinya dia banyak terpotong, tapi untuk menjawab persoalan kehidupan orang. Ada yang membuat acara walimah, ada yang membuat acara pertemuan, apapun bentuknya, dia korban menjadi orang yang harus melayani acara itu. Tapi kita kadangkala tak sampai ke sana pikiran kita, bahwa kita justru keberadaan kita bukan kita mati karena kesenangan orang lain, tapi kesenangan kita lah yang banyak mematikan orang lain. Ini artinya bahwa kita lebih rendah nilainya dibandingkan ayam potong. Nah, ini teman-teman semua kadangkala ada yang bisa menerima dengan baik, ada yang kurang, tapi tolonglah renungkan bersama gitu. Kemudian saya selalu bercanda dengan teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang berada pada zona aman. Kalau saya perhatikan, kita melihat satu binatang yang namanya badak. Dia mempunyai kolam tersendiri, turun naik dari kolamnya untuk bersenang, naik turun, kemudian culanya panjang dan badannya besar, tapi tak berguna dengan orang lain. Mungkin juga kita ada yang terlibat, seluruhnya bisa kita miliki, dan kita berada pada zona aman, pekerjaan ada, istri ada, anak ada, semua lengkap, tetapi tak pernah berpikir untuk kepentingan kehidupan orang lain. Ini namanya kita mungkin bisa lebih rendah nilai kita dari badak yang sudah berada pada zona aman tadi, karena kita mempunyai pikiran yang seharusnya berpikir untuk kepentingan orang lain. Nah, yang ketiga, kita bisa dapat simpulkan dengan secara sederhana bahwa kita harus mengelola alam ini agar alam ini berfungsi untuk kehidupan ini. Tadi sudah dicontohkan, ada gunung bisa berfungsi karena kita kelola dengan baik. Ada sungai bisa berfungsi dengan baik karena kita kelola. Kemudian orang-orang yang mengelolanya itu memang betul-betul berhubungan dengan dirinya secara baik. Dia makan dan minum, dia berpakaian dengan rapi, dia berpikir dengan cerdas, dan dia kelola alam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga akhirnya kehidupan di dunia ini bisa kita rasakan kebahagiaannya, dan sekaligus upaya kita melaksanakan tugas kekhalifahan untuk mengelola manusia ini akan mendapat balasan dari Allah nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan ceramah singkat lewat YouTube ini bisa bermanfaat terutama untuk jamaah dan seluruh yang bisa mendengarkan ceramah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.